الرسول النبي محمد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah yang berbahagia, sahabat dan saya muliakan dan yang maha tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa tanggung saya, rasa hormat saya kepada para jamaah. Allah masih memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita, terutama dan yang paling utama Allah berikan adalah nikmat iman wal Islam, dan diiringi dengan nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dalam hidup dengan nikmat jasmani dan nikmat rohani sehingga alhamdulillah. Dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahmi, bertatap muka, bermuajahah dalam rangka melaksanakan satu kewajiban sebagai umat Islam, mengumpulkan kewajiban sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan tarawih ini. Salawat dan salam ta'alukum pula, mudah-mudahan Allah selalu curahkan dan Allah selalu limpahkan kepada keberanian dalam suri tauladan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang pokok hingga hari kiamat. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya umat yang dicintainya dan umat yang diridhoi. Hadirin jamaah yang berbahagia, seperti biasa sebelum dimulai mari kita awali takdim ini dengan salam bersalawat dan bersalam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi ya rabbi mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karam Muhammadun sayyidul qawlaini wa والفريقين من أرب ومن عجب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Allah
من الأنصار والمهاجرين خصوصا سيدنا أبا بكر الصديق بن أبي قحافة وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيدنا بلال بن رباح وسيدنا حسن والحسين رضي الله تعالى عنهم ونسأل الصدق وسيدنا شمس القادر جيلاني بن أبي الصعد رضي الله تعالى عنه ونسأل الصدق وسيدنا الشافعي القاسم بن أبي بكر رضي الله عنه ونسأل الصدق وسيدنا الشافعي القاسم وسيدنا الشافعي حسن الشافعي وسيدنا الشافعي بن الحسن وسيدنا الشيخ محمد وسيدنا الشيخ شامل الخلق وشيخ شامل المدينة رضي الله تعالى عنهم ونسأل الصدق الله يولي درجاته في الجنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الروح إلى آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والقرآن والملائكة والمصنفين المحسنين وإلى ذلك وعلى المعلم إلى الله صحيح الولاية الحاكم صحيح الولاية القبور الشريف ومن خليفة من جعل الله وصاحب الولاية أيضا الشيخ صلى صاحب الولاية
Beres Bapak ajengan menceritakan yang telah disampaikan oleh Bapak ajengan Musafir. Segala jadi dan memandang kembali arti daripada Bapak ajengan meneruskan ucapan omongan yang akan diucapkan, yang akan disampaikan oleh Bapak ajengan Musafir. Sebab masih banyak yang akan diceritakan, yang akan disampaikan oleh Bapak ajengan Musafir. Selain dari masalah munakah, selain daripada masalah jinayah, selain daripada masalah ubudiyah, sekarang ajengan ini disampaikan oleh Bapak ajengan Musafir. Bapak ajengan sampaikan kehidupan manusia. Kata Bapak ajengan, hidup manusia ini dalam 3 dimensi waktu. Yang pertama adalah masalah adalah masa kenangan. Maka setiap yang namanya kenangan disebut dengan masa lalu. Yang kedua adalah masa lalu, masa sekarang. Masa sekarang adalah masa kenyataan yang kita hadapi zaman sekarang ini, sudah nyata jelas yang terlihat oleh kedua mata kita. Dan yang ketiga adalah dan masa yang akan datang. Masa yang akan datang adalah impian kita, harapan dan khayal. Lalu kata Bapak ajengan Musafir, dalam masa atau yang disebut dengan zaman ada zaman mati, zaman istighfar dan zaman hak. Artinya tidak zaman kehidupan kita ini berada dalam 3 zaman atau di dalam 3 masa. Masa zaman yang disebut dengan zaman mati. Zaman mati itu masa-masa zaman dinamakan adalah zaman
Ini adalah zaman mati atau masa lalu, zaman yang sudah terlewat. Jadi kalau dikatakan bahasa mati itu sudah. Jadi kalau bahasa fikih mati dinamakan sudah terlewat. Doroba Zaidun Amr. Ini itu disebut dengan zaman atau disebut dengan ilmu doroba Zaidun Amr, sudah memukul siapa yang dipikul oleh Zaid, yaitu adalah kiamat. Doroba Zaidun Amr disebut sosok mangsa ini kiamat. Berarti Zaid ini sudah memukul kiamat, ya, sudah terdahulu dipukul oleh Zaid. Seperti Umar itu kiamat dipukul oleh Zaid. Ini makanya disebut dengan mati. Arti mati itu adalah yang sudah terlewat. Yang sudah terlewat namanya mati. Masa lalu pun demikian, masa yang sudah terlewat kenangan kita. Banyak kenangan kita. Dulu waktu kita muda sering yang namanya pergaulan yang tidak baik pernah kita lakukan dulu waktu di masa muda. Ya. Di masa muda dulu kita nggak kenal yang namanya musalah, kita nggak kenal yang namanya pengajian, kita nggak kenal namanya ibadah. Jauh kita dari ibadah, jauh dari taklim, jauh dari musalah. Itu dulu yang pernah kita lakukan. Ya, itu zaman-zaman yang sudah lewat, jadikan selesai pelajaran buat kita. Ya, yang kita contoh lagi, kita jadikan pelajaran buat hidup di zaman sekarang kita. Jadikan pelajaran buat kita. Oh, dia dulu kita sering mabuk, sering zina, ya, sering judi, itu dulu. Nah, sekarang sudah kita dapatkan dan misalnya kita lakukan kembali. Jadikanlah sebagai masa zaman yang sudah terlama, yang sudah terlewat. Dulu kita pernah pacaran, dulu waktu masih muda. Sekarang masih selingkuh namanya. Ya, kalau dulu kan kita pacaran. Kalau masih muda kita namanya pacaran, bukan selingkuhan. Ya, mencari kita, jodoh kita bukan yang kita cari. Itu satu kenangan buat kita. Dulu kita pernah nongkrong yang namanya ngobrol sama pacar kita di bawah pohon pisang. Itu dulu. Ya, sekarang nggak ada yang pacaran di bawah pohon pisang. Ya, di bawah mall. Namanya mall, nggak tahu cewek sekarang di bawah pohon pisang. Mana mau? Di bawah pohon rambutan. Jangan sekali-kali kita berduaan di bawah pohon kelapa, pohon murid. Bahaya. Waduh. Urusannya kalau kelapa jatuh, kelapa panas lumayan. Kenger. Di bawah pohon murid nanti pohon murid itu jatuh, kelapa panas juga lumayan. Namanya pacaran di bawah pohon murid. Nah, itu yang dikatakan masa lalu kita, masa kenangan kita, masa yang sudah terlewat, zaman yang sudah terlewat. Jadikanlah sebagai kenangan buat kita. Ya, jadikan sebagai kenangan buat kita. Oh iya, dulu kita berarti pernah muda, bukan langsung tua. Masa betul langsung tua? Enggak. Muda dulu, ya kan? Oh, muda dulu waktu-waktunya udah enggak. Oh, dulu mah ya masih muda, namanya masih muda, masih kuat, fisik masih kuat, tangan minum kuat, kualitas tidak ada. Dulu itu mah badan masih sehat, jarang yang namanya penyakit. Oh, masih angkat, masih perkasa. Ya. Maka yang paling enak itu dulu di
waktu masa muda kita. Kalau kita dulu ibadahnya mantap, sekarang makin mantap lagi. Dulu nggak pernah ibadah, sekarang kita lakukan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dijadikan sebagai contoh-contoh nanti buat anak-anak kita. Jangan kita tinggalkanlah, jadikan sebagai kenangan buat kita, buat cerita kita. Ya, jadikan sebenarnya ini disebut namanya mati. Mati itu sudah masa yang sudah terlewat. Tidak terpun lima yastatiru minas zamanil ma'rid. Jadi tidak terpun lima yastatiru minas zamanil ma'rid. Hakikul lisyartihi wa mansukun lijawabihi karena alaiha ma'mudlah. Nah ini adalah cuman hubungannya ini pada lafaz kita, berarti disebut dengan mati. Ada mati yang sudah terlewat, yang sudah terdahulu. Masa lalu adalah masa sekarang yang disebut dengan zaman mati. Lalu kata membahas dengan zaman mati, zaman istiqbal. Zaman istiqbal itu di masa lalu, masa sekarang. Ini disebut adalah zaman istiqbal atau masa sekarang. Masa sekarang adalah pernyataan istiqbal yang sudah kita lihat di zaman sekarang. Ya, maksiat dan kita sudah lihat di zaman sekarang. Ya, agama kita perhatikan di zaman sekarang beda dengan yang dulu. Sekarang sudah banyak yang namanya organisasi. Hati-hati kalau kita apa-apanya awam, karena mereka mengambil agama itu, mengambil untuk meramaikan mereka, mengambil dari mereka yang awam dalam Islam. Maka hati-hati dalam akidah kita. Kalau ada organisasi yang lain masuk ke tempat kita, kalau kita diajarkan seperti yang lain, yang awas. Ya. Sekarang sudah zaman ini sudah benar-benar Islam itu sudah mulai kacau. Karena banyak organisasi membawa Islam sama Islam akhirnya mengadu domba, saling mengadu domba Islam ini. Maka kita ada ya organisasi di mana-mana, Wahabi, Syiah, ya banyak LDI. Ini organisasi yang berbeda ibadahnya dengan kita, yang berbeda cara melaksanakan ibadahnya dengan ini. Tapi tetap kita pegang sampai akhir hayat kita, sunnah wal jamaah. Jangan lepas. Kalau kita ingin diakui sebagai umat Rasul, jangan nanti di hari kiamat. Kalau kita ingin diakui sebagai umat Rasul nanti di hari kiamat, jangan sampai lepas yang namanya sunnah wal jamaah dan hati kita. Ya, kita berpegang kepada madhab ini. Jangan kita sampai lepas Islam dalam hati kita, dan jangan sampai lepas dari sunnah wal jamaah. Kalau kita pegang teguh sunnah wal jamaah, di mana nanti dikumpulkan di pada masa sunnah wal jamaah, insya Allah kita akan diakui sebagai iman Rasul. Kalau kita pindah dari sunnah wal jamaah, pindah ke Wahabi yang anti tahlil, yang anti murudah, ya, anti serba anti, bahkan dikatakan bid'ah. Tidak ada bahasa tahlil, tidak ada bahasa yang namanya murudah, tidak ada. Kalau sunnah wal jamaah seperti itu nggak pakai, bahkan jangan dipegang, jangan diikuti. Itulah organisasi. Kalau kita berpegang teguh sunnah wal jamaah yang dibawa oleh mazhab kita, yaitu Imam Syafi'i, inilah agama kita yang akan bertanggung jawab nanti di kiamat tentang
ibadah kita. Coba bayangkan ketika kita ibadah tanpa iman, bagaimana ibadah kita? Quran hanya menceritakan aqimis shalah wa iqamis zakat. Quran yang menceritakan Allah diceritakan dalam Al-Quran bahkan Allah perintahkan dirikan sholat dan keluarkanlah zakat. Al-Quran tidak menceritakan tentang bagaimana perintah ibadah kita. Ada sunnah, ada ijma, dan ada hadis. Dibentuklah menjadi sunnah wal jamaah. Ada menceritakan tentang bertingkah dalam ibadah. Wudu seperti ini, sholat seperti ini, tayammum seperti ini. Berbentuk yang namanya ibadah diceritakan di dalam sunnah. Quran tidak menceritakan praktek-praktek sholat. Yang cerita kalau ini praktek sholat seperti ini, wudhu seperti ini, oh haji seperti ini. Diceritakan hanya dalam ayat-ayat Quran itu yang disampaikan aqimis sholat wa iqamis zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Lalu bagaimana perintahnya? Nggak ada di dalam Al-Quran tentang perintah ibadah. Artinya praktek ibadah enggak ada. Bagaimana praktek ibadah kita? Apakah ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Tanya ada bahasa ilmu fikih yang ada menceritakan tentang yang namanya wudhu kita, tentang ibadah kita itu semua ada di fikih sunnah. Maka bukan sunnah wal jamaah sampai yang berpindah kepada mazhab yang lain, yang berpindah kepada organisasi yang lain. Nah inilah maka disebutkan nama azan musannif ini namanya istighfar. Ya, istighfar itu masa sekarang itu kenyataan yang sudah kita lihat, yang sudah kita rasakan. Ini di zaman kita. Zaman kita kalau begini tidak bisa kacau. Bagaimana nanti di zaman anak-anak kita, cucu kita. Kita nggak membayangkan bagaimana nanti. Ini di zaman kita Islam sudah seperti ini. Ya, di zaman kita Islam seperti ini. Ya, saling apa namanya adu domba Islam dengan Islam. Bukan Islam dengan yang lain, bahkan Islam dengan Islam. Masalah sedikit dijadikan besar. Mereka anti kunut, kita pakai kunut jadi masalah. Ya, jangan diperbesar. Kalau mereka pakai kunut bagus, dan pakai kunut bagus. Yang nggak bagus bagaimana? Orang yang nggak pernah sholat subuh. Ya, itu nggak bagus tuh orang nggak pernah sholat subuh. Dia mau kunut nggak ada. Masalah kunut bermasalah. Akhirnya nggak ada. Jadilah masalah yang besar. Nggak perlu. Mereka kita biarkan mereka tak pakai kunut bagus bagi mereka. Kita yang pakai kunut juga tetap kita jangan yang pakai kunut. Yang masalah orang lain tidak pernah sholat subuh. Yang salah pernah sholat subuh. Kalau pernah sholat subuh nggak ada doa kunut ya. Ini istighfar. Istighfar itu masa yang akan apa namanya masa yang akan datang, masa kenyataan istighfar, masa kenyataan yang kita lihat di zaman sekarang yang berakhir ini kepada yang zaman haram adalah masa dan masa yang akan datang. Harapan kita Islam sesama Islam mudah-mudahan selalu bersatu untuk mendirikan agama Allah dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam semuanya bersatu, insya Allah agama kita makin kuat dan agama kita makin kuat. Ada yang akan menunjukkan Islam. Kalau kita bersatu sesama Islam, sama organisasi
sisi kembali kepada organisasi kita menjadi sunnah ulama harapan besar, ya. Maka Majelis Muslimin akan menyampaikan satu hikayah dalam majelis, hikayah mengenai Hasan Basri, Imam bin Dinar dan Ismail al-Banani. Ini 3 ulama. Uqiyah Wisdin Damal Hikayah. Imam Uqiyah ini adalah Imam Fikih Mati. Boleh dibaca hakka, boleh dibaca Uqiyah. Wisdin Damal Hikayah atau Wisdin Damal pembicaraan. Sudah menceritakan siapa Wisdin Damal Hikayah Tuhan Al-Hasan Basri, Uqi Hasan Basri, Imam bin Dinar, Kitabit al-Banana. Ini semuanya 3 ulama besar. Ini 3 ulama tetap berusaha. Ya, mereka tidak saling jogos, tidak saling pukul. Tetap melakukan proses. Uqi Hasan Basri itu ulama besar, Imam bin Dinar ulama besar, Kitabit al-Banani sama ulama besar. Dulu di zaman Rasulullah ulama besar. Cuma apa yang beliau perebutkan? Beliau sesama yang namanya manusia mempunyai sifat keinginan. Apa keinginan beliau? Beliau menginginkan wanita, ingin dijadikan sebagai pendampingnya. Siapa yang akan dijadikan pendamping? Yaitu ada Siti Rabi'atul Adawiyah. 3 ulama ini bukan memperebutkan, bukan mempermasalahkan agama, tetapi mempermasalahkan seorang perempuan. Satu perempuan didatangi oleh 3 ulama. Coba bayangkan, kalau ada satu perempuan didatangi oleh 3 ulama besar yang ingin meminang seorang perempuan itu. Kisah Al-Bani, Hasan Basri, Imam bin Dinar, ulama-ulama besar yang menginginkan kepada Siti Rabi'atul Adawiyah. Karena Siti Rabi'atul Adawiyah itu dakhil ala Rabi'atul Adawiyah. 3 ulama ini berdatangan ke tempat, ke rumah, ke kediaman Siti Rabi'atul Adawiyah. Yang pertama jelas tujuannya adalah silaturahmi, yang kedua dilihat bahwa Rabi'ah ini adalah wanita yang cantik, bahkan dikatakan saleh. Siti Rabi'atul Adawiyah ini bukan perempuan sembarangan. Bukan perempuan sembarangan. Siti Rabi'atul Adawiyah ini adalah wali bin awliyah. Wali disebut namanya wali Allah. Siti Rabi'atul Adawiyah didatangi oleh 3 ulama yang ingin kepada Siti Rabi'atul Adawiyah. Lalu setelah tiba Ki Hasan Basri, Imam bin Dinar, Ismail al-Banani, semuanya sudah datang dan sudah masuk ke Siti Rabi'atul Adawiyah. Yang pertama yang membahas duluan pada Siti Rabi'atul Adawiyah memberanikan diri. Siapa? Yaitu adalah Hasan Basri. Kata Siti Hasan Basri berkata kepada Siti Rabi'atul Adawiyah, ya Rabi'ah, ikhtari dunya wahidan fa inna nikaha sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabi'ah, ikhtari
milik sirah minna saking ingsun wahidan ingkang sawiji minna ayni ba'di minna sebagian daripada kita pilih minna saking kita wahidan ingkang sawiji fa inna nikah maka sesungguhnya nikah sunnatun nabi sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ki Hasan Basri, tujuannya memang silaturahmi yang kedua ada tujuan tertentu, maksudnya mempunyai tujuan agar mempunyai tujuan yang pasti. Ya Rabi'ah, kata Ki Hasan, pilihlah di antara kita ini nih, ya, apa betul yang dipilih, apa satu yang dipilih itu kan tiga ulama ya. Mas Hadi. Ada apa Mas Hadi itu yang dipilih? Ini kompromi mana yang dipilih? Tiga semuanya ini adalah ulama besar. Ya Rabi'ah, pilih di antara kita nih. Sayangnya Hasan Basri atau Imam bin Dinar bin Sabit Al-Banani yang namanya Siti Rabi'atul Adawiyah gak seperti perempuan sekarang mampu terima aja enggak ya enggak Siti Rabi'atul Adawiyah bahkan tamu yang berdaftar kepada Siti Rabi'atul Adawiyah itu tidak berhadapan muka bahkan dihalangi oleh hijab ditutup dengan yang namanya hordeng, pakai hordeng. Itu yang ada, yang kedengaran hanya suaranya saja. Ya, ini ulama, tiga ulama Siti Rabi'atul Adawiyah di hordeng sebelahnya. Di dulu mereka bertiga, Siti Rabi'atul ditutupan oleh hordeng nggak kelihatan apa namanya, nggak berhadapan seperti ini tiga. Mereka terhijab oleh hordeng, dihalangi. Cuma kedengaran suaranya, kamu siapa? Saya Ki Hasan, saya Ki Malik, saya Ki apa namanya Ki Sabit. Oh, ngapain ini? Biasa ya nama laki-laki. Laki-laki biasa datang jauh-jauh ke sini bertiga saya pengen pasti aja siapa di antara saya di antara kita bertiga ini yang dipilih oleh kamu Rabi'ah. Rabi'ah kan wah dia Rabi'atul Adawiyah itu seorang wanita. Fa inna nikah sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabi'ah, nikah kan hukumnya sunnah Rasul. Emang ente nggak pengen nikah kan? Ini namanya Siti Rabi'atul Adawiyah. Nggak langsung oke bang. Jadilah kapan melamar gak bisa. Berapa mas kawinnya? Abang kendaraannya apa nih? Bebek, soal, mungkin nggak langsung gitu. Anda lihat apa kendaraannya nih? Pajero, apa Avanza, apa Expander, duit kendaraan mobil apa bang? Oh kita pakai Pajero yang model dikit dan enak. Oh saya pakai apa? Yang lebih mewah lagi. Ya, oh saya pakai Avanza. Yang biasa sewa, yang penting sampai. Wih, lain-lain ya. Yang aku pakai Pajero, pakai Alvan, aku pakai Avanza. Itu biar dia nggak langsung oke dah. Yang gede aja tuh, yang gede dikit, yang ada mewah, Alvan. Oh, enggak. Walaupun mereka berdatangan bertiga kendaraan yang bagus, tapi nggak langsung diterima oleh Siti Rabi'atul Adawiyah. Kata Siti Rabi'atul Adawiyah, qalat nandika Siti Rabi'atul Adawiyah li masailu man ajabiha zawastu nafsi minhu. Ketika Siti Rabi'atul Adawiyah boleh-boleh aja sih. Nggak ditanya mas kawin, nggak ditanya apa usahanya, tinggalnya di mana, mobilnya apa, nggak ditanyain masalah dunia mah. Tapi apa yang ditanyakan oleh Siti Rabi'atul Adawiyah? Kata Siti Rabi'atul Adawiyah, kalau di antara kamu yang ketiga ini,
Ya, di antara kalian yang tiga bahasa kita, di antara kalian yang tiga ini yang mampu, yang bisa menjawab pertanyaan saya, zawastu nafsi minhu, saya siap untuk dikawin. Oh, begitu tuh kira-kira mau bagus. Jawab. Wah, Jawab, Bah. oh, jangan hapus. Itu baru namanya perempuan. Saya nggak langsung terima abang-abang nih yang bertiga nih. Walaupun abang pakai kendaraan yang mewah, usahanya enak, ya, duitnya banyak, nggak saya tanyain. Yang saya tanyakan, kata si Jiromnya siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan saya? Zawastu nafsi, saya siap dinikahkan. Oh, dinikah. Boleh dah saya jadi istri abang lah kalau abang bisa menjawab pertanyaan saya. Waduh, ini 3 ulama nih kan mikirin kira-kira apa yang akan ditanyakan oleh orang-orang. Tahu sebutnya ulama sebelahnya deh. Tapi Hasan, kamu tahu nih kira-kira orang ini akan ngomong apa nih? Nggak tahu saya juga. Ngomongin dunia atau ngomongin apa? Nggak tahu. Kamu gimana? Nggak tahu saya juga. Bisa juga sama nggak tahu. Nggak tahu isi Rasulullah yang Adamiyah ini akan menceritakan apa, saya nggak tahu. Ya. Hebatnya nih, ini baru wanita namanya. Nggak begitu gampang tempat kita laki-laki kan kendaraan bagus, ya. Langsung oke aja, oke. Kapan melamar? Besok. Oh, kapan melamar emang? Ya kalau ini sih secepatnya. Kalau lebih cepat lebih baik. Udah kalau itu mah besok kan siap jadi lagi. Oh, oke. Karena apa? Melihat dunia. Oh, dunianya ada. Ya. Kerjaannya lumayan oke. Gajinya sebulan 10 juta. Coba bayangin. 10 juta bulan. Kendaraannya apa? Pajero. Tinggal di mana? Di Pik. Tinggal di mana? Yang mau yang rumahnya mewah-mewah. Oke lah kalau begitulah. Udah nggak mikir lagi, pokoknya oke. Jadi kapan datang? Besok saya datang sama bapak, sama ibu saya, sama saudara-saudara untuk melamar. Tapi si Robi'ah Adawiyah tidak seperti itu. Ya, si Robi'ah Adawiyah itu tidak seperti itu. Bahkan yang pertama yang ditanya pertama nih, karena yang pada saat itu yang ngomong duluan adalah Ki Hasan Basri. Hasan, saya nanya nih yang Ki Hasan ini, siap? Kata Ki Hasan, ayo deh siap, pokoknya saya yang bakal jawab sama saya. Gampang pertanyaan saya. Pasalan makanan tiga, pasalan makanan tiga, pasalan makanan tiga. Syafi'i Rabi'atul Adawiyah Al-Hasan Ki Hasan awalan jawitan. Apa yang ditanyakan oleh Syafi'i Rabi'atul Adawiyah kepada Ki Hasan? Maka dulu hai suqala yaumika haula fil jannah wala bali wa haula finnar wala balli min ayyi sinfin aqul. Itu pertanyaan Syafi'i Rabi'atul Adawiyah kepada Ki Hasan Basri. Mata kulo ngomongan nika opo sami wiwitan nika sadayang dalam waktu nika Allah Ta'ala yaumul witaq dalam dina perjanjian dalam waktu hari kiamat. Haula utawi samudaya isi kaum siman iku ana fil jannah dalam surga, tetapi wala upalilan ulama ingsun wa haulalan semudaya siman iku ana fil nari dalam neraka. Wala ubadina ulana ingsun fil ayyi sinfin
saking pundi-pundi anak min ayyisin saking pundi-pundi warna aku ibu anak Yesus. Kata si Habib Siti Rabi'atul Adawiyah, Hasan, saya mau tanya sama Hasan Basri ini, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan mengumpulkan umat manusia janji yaumal mi'ad di hari perjanjian, di hari kiamat, haula fil jannah, ada sesungguhnya umat manusia yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tetapi saya mau terus terang mau surga mau neraka. Dan ada juga sebagian umat manusia yang berada di dalam neraka. Walau bagi sama, dan yang saya tanyakan nanti di hari kiamat, golongan mana saya yang berada apakah jannah, apakah ulal jannah, apakah ulal finnar. Bingung di hasil. Waduh, ini pertanyaan bukan pertanyaan biasa, ini masalah. Ya, kalau dia hasil kata Ki Hasan Basri, maka maka anika Ki Hasan la adri orang beruh ini susu. Anu Rabi'ah, atau masalah itu kita nggak tahu. Ente nanti dikumpulkan di hari kiamat, kau masuk ke surga nggak tahu ke neraka, itu nggak tahu itu orang. Ya, itu rahasia Allah dan yang dengan Allah aja kita mengatakan orang nggak tahu saya itu. Ente apakah nanti itu dikumpulkan di padang mahsyar, ente digiring ke dalam surga atau apa digiring ke dalam api neraka Allah? Ibu saya nggak tahu. Kata Ki Hasan Basri. Pertama, pertanyaan Siti Rabi'atul Adawiyah. Waduh, kata Ki Hasan Basri, waduh, benar pertanyaan. Bila saya mau nanya masalah pakaian gitu, ya. Kita mau menanyakan, oh tinggalnya di mana dia anu, rumahnya berapa tingkat, hartanya ada berapa jumlahnya, kira-kira tanya itu. Betul ya, waduh nggak kepikir lah sama Ki Hasan Basri ini, nggak kepikir lah benar ini. Baru perempuan ini, begini dicari perempuan yang dari perempuan ini, yang ditanyakan masalah dunia. Yang ditanyakan bagaimana nanti di hari kiamat saya tergolong dari golongan mana, jannah apa finnar. Ya. Jawab Ki Hasan, la adri, saya tidak tahu. Tahu saya malu itu urusannya surga dan neraka. Walaupun ada jaminan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan umat manusia nanti oleh Allah dikumpulkan di surga, digiring oleh Allah ke surga, dan sebagian dari umat manusia akan digiring oleh Allah ke api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya surga dan neraka ini Allah persiapkan untuk umat manusia. Ya, Allah persiapkan untuk umat manusia surga dan neraka. Semuanya pasti bakal kebagian kalau dalam surga, neraka. Kalau dalam neraka, surga. Semua ada di diri kita pribadi masing-masing. Gampang aja. Kata Mama Adina ini. Aduh, Rabi'ah, pertanyaan ini mas saya nggak tahu. Ini masalah gaib. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak bisa mastiin yang ini masuk neraka atau masuk surganya ini. Ya. Yang pertama pertanyaan Siti Rabi'atul Adawiyah. Maka disebut namanya alam akhirat, perkumpulan umat manusia di padang mahsyar. Sebab ketika umat manusia berkumpul di padang mahsyar, Allah memerintahkan agar menggiring umat manusia disatukan oleh umat-umat yang lainnya. Semuanya membutuhkan yang namanya pertolongan. Nah disitulah kita butuh syafaat Rasul. Ini kita di situ butuh syafaat Rasul.
kita pertolongan dari baginda Rasul. Butuh kita butuh pertolongan dari baginda Rasul, pertolongan yang dikatakan syafa'atul uzma ila yaumil qiyamah. Pertolongan di padang mahsyar, pertolongan nanti yang begitu besar di hari kiamat. Syafaat artinya pertolongan. Karena tugas Rasul adalah syahidan, menyaksikan, bukan menyaksikan umat di zaman sekarang yang ada, bukan, bahkan sebelum umat-umat yang terdahulu, sebelum kita dulu di umat-umat Nabi Adam, di zaman-zaman Nabi Adam, Rasul menjadikan syahidan. Jadi menyaksikannya itu apa namanya di masa-masa yang sebelum Rasul diciptakan. Di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Soleh, Rasul menjadikan syahidan. Jadi persaksian di sini bukan nanti, yang sekarang ini bukan, bahkan sebelum kita di zaman-zaman Nabi Adam, Rasul menjadikan saksi. Dulu ente pernah begini di zaman-zaman Nabi Musa, Rasul menjadi saksi, Rasul yang tahu semua. Disaksikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Itulah baginda Rasul. Maka mukjizat yang paling besar dari Rasul itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat Rasul yang terbesar. Semua diceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Adam, tentang Nabi Musa, tentang Nabi yang lainnya. Itu di mukjizat Rasul. Maka syahidan di sini bukan menyaksikan yang sekarang ini, bukan, bahkan nanti di zaman-zaman sebelum Rasul itu Rasul menjadikan saksi. Ini makna syahidan. Mana syahidan ini bukan berarti di awal menjadikan saksi dan ini, bukan, melainkan sebelumnya, sebelumnya nanti. Karena mukjizat Rasul yang paling besar itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah mukjizat Rasul yang Allah berikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini maka butuh umat manusia pada saat itu pertolongan yang besar di hari kiamat. Butuh. Di Hasan Basri tidak bisa menjawab pertanyaan Siti Rabi'atul Adawiyah. Yang kedua, bertanya lagi Siti Rabi'atul Adawiyah kepada Ki Hasan Basri, Bang Hasan, yang kedua saya tanya sama Bang Hasan ini. Aduh, pertanyaan susah bagaimana ini? Apa lagi nih? Ayo lah. Faqalat laka Nabi Siti Rabi'atul Adawiyah. Hina surani al-malaku fi rahmi ummi hal kuntu syaqiyatan aw sa'idatan. Waduh, ini ada Ki Hasan Basri. Aduh, Rabi'ah, ini pertanyaan. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan rupa, ya. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan rupa di masa ibu saya, ibu dalam kandungan. Pada saat ibu mengandung, Allah memberikan rupa dalam kandungan tersebut. Diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu yang disebut dengan apa namanya? Fasa. Yang dinamakan adalah fasa alam rahim. Maka fasa di sini ada beberapa fasa, kata pemahajangan ada disebut dengan alam rahim. Pertama alam ruh. Yang pertama alam ruh. Sebelum ada alam rahim, ada alam ruh. Pertama alam ruh, Allah ciptakan untuk kita. Yang kedua alam rahim. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam barzah. Alam barzah, ya. Yang keempat apa namanya, alam dunia dan alam akhirat. Nah ini. Maka disebut ini apa namanya, fasa alam rahim ini. Dulu waktu di masa roh, jadi masa Allah belum menciptakan umat manusia, ya. Allah belum menciptakan umat manusia, masih ada di alam roh. Berapa tahun kita di alam roh? Ratusan tahun kita di alam roh. Di alam roh itu kita ratusan tahun. Setelah selesai ratusan tahun barulah ada yang dinamakan alam rahim.
Ya, masa ibu kita mengandung, masa ibu kita hamil. Nah, ini yang ditanyakan oleh Siti Rabi'atul Adawiyah pada saat Allah Subhanahu wa taala malaikat meniupkan ruh dalam rahim ibu saya. Apakah nanti setelah saya keluar ke alam dunia menjadi syaqiyatan atau sa'idatan? Apakah saya nanti menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia? Waduh, kata Ki Hasan Basri, ini pertanyaannya macam-macam aja dari Robeah. Begitu dilahirkan berosot ke alam si bayi yang baru dilahirkan, itu saya kata Siti Rabi'atul Adawiyah, begitu saya keluar dari alam rahim perut ibu saya, apakah nanti saya menjadi orang yang bahagia atau celaka? Waduh, kata Siti Hasan Basri, la adri ora weruh insun. Saya nggak tahu. Ini mau urusan kaidah. Ente begitu dilahirkan ke alam dunia tahu bahagia atau celaka, saya sudah nggak tahu. Nggak tahu kata siapa? Kata Ki Hasan Basri, waduh, nggak tahu saya. Ente kalau saya kata celaka, ente bahagia, bingung juga, saya nggak tahu. Makanya lah adri. Ini mah urusannya apa namanya, udah kaidah. Hanya Allah yang tahu ini. Ya, hanya Allah yang tahu. Di Hasan Basri, orang udah bingung aja nih pertanyaannya. Apa namanya? Di Siti Rabi'atul Adawiyah udah nggak apa namanya melebihi akal. Nggak sampai akal saya ke situ, walaupun dikatakan saya ya sedikit punya ilmu, kata Ki Hasan Basri, ya kita namanya ulama, tapi masalah itu mah angkat tangan lah, ya angkat tangan, nggak tahu itu mah urusannya, itu mah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ki Hasan Basri dua pertanyaan tidak bisa terjawab. Gagal dong kawin di mana usah ya, gagal kawin. Waduh, kata Ki Hasan, nggak jadi kawin ini wadah. Nggak jadi kawin, nggak jadi kawin nggak jadi kawin lah. Baru dua aja pertanyaan udah nggak urusannya, udah nggak jadi kawin. Kalau tadi bisa dijawab, kedua bisa dijawab, ada harapan untuk kawin. Ini dua-duanya nggak terjawab, jadi udah nggak ada harapan tuh. Yang Hasan Basri ini udah nggak ada harapan untuk menjadi suami daripada Siti Rabi'atul Adawiyah, udah nggak bisa, tipis harapannya, udah lemes dan semangat jauh-jauh datang ke tempat Siti Rabi'atul Adawiyah sampai lemes, ya. Itu dulu. Kalau orang sekarang yang apel tuh nggak ada bahasa seperti itu. Tanya, bang dari mana? Dekatnya di sini belakang apotek. Pertama kan? Ya. Dari mana? Saya mau jadi bank. Wih, hebat. Ada tinggi-tinggi lah. Biar terima dulu masuknya. Gimana di bank? Bang mana? Bang Bata. Di bank mana nih? Itu di mana? Hebat. Motor apa? Itu motornya, boy, motor keren, ninja yang bawa. Kalau boleh pinjam juga. Boy, motor keren ninja ini. Balik tidak begitu. Yang ditanyakan kerjanya di mana, tinggalnya di mana, usahanya apa, apa kendaraannya. Tapi Siti Rabi'atul Adawiyah yang ditanyakan kepada Ki Hasan Basri, pertanyaan masalah yang tidak terjangkau oleh akal. Itu rahasia Allah. Hina surani suwara minal malaku firrahmi ummi hal kuntu syaqiyatan aw sa'idatan hina dalam waktu. Ini makna daraf, disebut makna daraf itu makna yang menyimpan. Disebut makna daraf makna satu tempat. Maknanya maka kata dengan hina ini dinamakan makna daraf. Pada saat Allah memberikan rupa melalui dengan malaikat, ya. Pada saat di alam rahim
Ditiuplah roh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ditiuplah roh, dimasukkan kita roh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kandungan ibu kita. Maka si jabang bayi selama 4 bulan ya sudah berbentuk wajah ya. Ditiuplah roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hal kuntu syaqiyatan aw sa'idatan. Lalu diberusukkan kita ke alam dunia oleh Allah, dikeluarkan kita dari kandungan ibu kita ya ke dunia. Keluarlah si jabang bayi. Nah ini yang ditanyakan oleh Siti Rabi'atul Adawiyah, apakah saya nanti setelah dewasa ini nanti apakah saya akan menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia? Jawab Ki Hasan Basri, saya tidak tahu. Itu urusan, itu masalah, bukan masalah biasa menyelesaikan masalah Allah. Hanya Allah yang tahu. Ki Hasan Basri lemas. Ki Hasan Basri sudah tidak ada harapan untuk melamar Siti Rabi'atul Adawiyah. Masih ada pertanyaan satu lagi. Waduh, kata Ki Hasan, waduh doanya udah kejawab, ditambah satu lagi ya. Yang dua juga udah gak kejawab, apalagi ini pertanyaan satu lagi nih bang. Antara Siti Rabi'atul Adawiyah masih ada. Oh, dua lagi pertanyaan, dua lagi. Masih ada nih pertanyaan lagi. Waduh, masih ada pertanyaan lagi. Itu Malik bin Dinar di Sabit Al-Banani belum ditanya. Ya, Malik bin Dinar di Sabit Al-Banani ini belum ditanya. Yang baru ditanya hanya Ki Hasan doang. Yang baru ditanya hanya Ki Hasan. Ki Malik belum ditanya. Di Sabit Al-Banani belum ditanya. Ki Malik bin Dinar di Sabit Al-Banani juga belum ditanya. Waduh, nggak bisa. Pertanyaan yang ketiga kata Siti Rabi'atul Adawiyah. Qalat ketika Siti Rabi'atul Adawiyah, Al-qabru yakunu rawdatan min riyadil jinan aw hufratan min hufarin niran, kaifa yakunu qabri. Pertanyaan yang ketiga, yang namanya kuburan ini disiapkan. Yang namanya kuburan adalah satu tempat untuk manusia yang sudah tiada. Maka ditempatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke alam barzakh yang disebut dengan alam kubur. Namanya alam barzakh itu alam kubur. Ini pasti manusia itu masuk ke alam barzakh. Ya. Ini udah pasti, jadi Allah sudah pasti kalau sudah datang yang namanya mati nggak bisa dimajuin, tuh yang namanya waktu nggak bisa dimundurin. Begitu datang malaikat Israel untuk mencabut, udah dibikin tuh yang namanya lubang. Aduh. Makanya kalau sudah datang yang namanya ajal, ini udah nggak bisa dimajuin, udah nggak bisa dimundurin. Mau bagaimana kayak manusia? Lalu ntar besok aja lah, ya malaikat besok aja sih. Lalu kenapa harus sekarang? Saya masih ini nih, masih senang-senang nih. Waduh, nggak bisa. Ya, karena mati itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hakun, mati adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kematian adalah Allah. Allah yang mematikan dan Allah pun yang akan menghidupkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala, karena hak Allah. Karena hak Allah, ente harus mati sekarang, mati. Ente nggak punya hak dalam mati, nggak bisa ditolak tuh yang namanya mati. Ntar aja lah, belum kawin, hewan belum kawin. Aduh, belum kawin nih, nungguin kawin. Suruh siapa kamu mau kawin? Ntar dulu belum kawin saya nih.
jangan mencabut nyawa saya karena saya belum kawin, belum punya keturunan. Jadi salah siapa? Dulu kemana aja waktu masih muda gitu. Ya tahu dulu kemana aja lah. Nah, ya. Kubur adalah kuburan yang dipersiapkan, yang akan menempati kuburan itu. Kita masuk ke alam barzah. Ini alam barzah. Maka alam namanya tadi yang fasa yang ketiga ini alam ruh, alam rahim, alam barzah dan alam dunia, alam lima parsa ini yang akan berhadapan, yang akan dilakukan yang namanya mati. Maka mati adalah memberikan ingatan kepada diri kita. Maka apa namanya? Kalau kita selalu mendatangi orang-orang yang sudah tiada, menambahkan keimanan. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam ada dua orang tamu. Karena Nabi Sulaiman ini mukjizatnya bisa memerintahkan angin. Nabi Sulaiman mukjizat daripada bisa mendengar hayawan. Tamu yang baru datang, ya, Nabi Sulaiman sudah tahu bahwa itu adalah malaikat maut. Datang tuh. Lalu si tamu yang pertama datang ngomong kepada Nabi Sulaiman, ya Tuhan, Tuhan kan mempunyai mukjizat. Tolonglah Tuhan perintahkan saya, perintahkanlah angin untuk membawa saya, agar saya tidak diudak-udak sama orang. Apa emang? Aduh, saya takut banget lah. Tolonglah Tuhan bawa saya, perintahkanlah apa saja untuk membawa saya. Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan angin. Diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, hai angin, bawa ini dua tamu ke negara India. Dibawa dua tamu nih oleh angin ke negara India. Sudah ada di negara India. Sebelum tamu itu sampai ke negara India, malaikat sudah ada di negara India. Oh, kalau malaikat mau sudah datang, ya. Sebelum tamu itu sampai ke negara India, ini malaikat maut sudah ada di negara India. Artinya apa? Apabila sudah kedatangan yang namanya mati, nggak bisa dimajui, nggak bisa dimunduri, nggak bisa ditolak. Walaupun kita punya bala tentara yang tinggi-tinggi, yang serem-serem, yang bodyguardnya yang kuat-kuat, ya, punya senjata yang hebat-hebat, tetap nggak akan mampu ketika datang malaikat Israfil alaihi salam. Kalau sudah mati datang, kalau sudah datang mati kepada diri kita. Nah ini, maka kata baginda Rasul, al-maut kal-qari. Ya, orang yang mati ini seperti orang yang tenggelam di tengah-tengah lautan. Ini menjadikan apa namanya kinayah. Ini bahasa kinayah namanya. Disebut dengan bahasa kinayah. Orang yang mati, orang apa namanya, bahwa yang dikatakan maut, orang apa namanya, seperti orang yang tenggelam di tengah-tengah lautan. Al-maut al-qadar. Nah ini yang ditanyakan oleh Siti Rabi'atul Adawiyah kepada Ki Hasan Basri, yang dikatakan kuburan yang kuno ada itu kuburan yang disebut Raudhatun min Riyadil Jannah, Raudhatan min Riyadil Jannah, wa hufratan min hufarin niran. Yang saya tanyakan Ki Hasan Basri, apabila nanti saya mati, apakah saya akan ditempatkan raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran? Ya, Hasan Basri bingung juga jawabnya. Aduh, pertanyaannya juga sama. Ini mana yang tadi la adri orang beruh ini sun. Enggak tahu. Ente menanya yang macam-macam. Ya, pertanyaannya tuh macam-macam, segala kuburan. Ditanya-tanya, bingung saya jawabnya. Coba yang lain lah. Kata Ki Hasan Basri, tanyanya kubur Tanjung
raudhah min riyadil jannah, buat saya apa saya akan ditempatkan di raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niron? Aduh, pertanyaan yang begitu bikin apa namanya pusing saya. Lah ada enggak? Orang-orang enggak tahu kita udah seperti itu, mau rahasia apa? Ya, udah rahasia apa itu mah? Kalau kata Kiai Hasan, wah harapan udah benar-benar tipis, udah 3 pertanyaan yang diajukan kepada Kiai Hasan Basri, satu pun tidak terjawab. Padahal Kiai Hasan Basri adalah seorang ulama, nggak bisa menjawab. Ya, nggak bisa menjawab Kiai Hasan Basri. Aduh, jauh-jauh, ya. Tujuannya pengen ngelamar isi di Robiatul Adawiyah, ternyata Robiah ini bukan orang sembarangan. Hebat Robiah bener-bener, ya. Udah cantik, solehah, bukan orang sembarangan di Robiah. Aduh, untung dah lelaki yang mendapatkan Siti Robiatul Adawiyah. Maka kalau kita punya anak, tambahkan dengan nama Siti kalau perempuan. Karena apa? Ini disebut namanya tafakulan. Ya, kalau kita punya anak perempuan, kasih nama depannya Siti. Mau Siti apa aja itu mah? Siti Martola, pakai Siti aja. Ya, pakai Siti. Ini namanya tafakulan. Disebut tafakulan itu nurun buat. Ya, walaupun gak cantik seperti Siti Khadijah, seperti Siti Aisyah, tapi mudah-mudahan akhlaknya seperti beliau. Ini namanya tafakulan. Kalau punya anak laki-laki, tambahkan dengan Ahmad Muhammad. Kalau punya anak laki-laki, tambahkan depannya Ahmad Zainuddin, Muhammad Saifuddin. Oh, sekarang punya anak Robert, oh keren, Alvin. Amal keren-keren sekarang mah, ya, anak keren-keren sekarang mah, tanpa ada di depannya. Ini enggak ada bahasa tafakulan. Bahasa tafakulan itu diawali dengan Ahmad dan Muhammad. Kalau sudah ada Ahmad Ghazali, Ahmad Ghazali, Ahmad Saifuddin, ada terus depannya pakai Ahmad Saifuddin atau Muhammad Ghazali, Muhammad Saifuddin. Tafakul disebut namanya tafakul. Buat tafakul. Kalau punya anak, lahir kita kalau punya anak kasih, kalau perempuan namanya Siti depannya. Kalau laki-laki kasih Muhammad atau Ahmad. Itu nama yang menjadikan satu doa. Ya, itu nama adalah sebuah doa. Nah, Siti Martola yang jadi namanya Siti Aisyah, Siti Khadijah, ya. Ada Siti Robiatul Adawiyah. Walaupun tidak cantik seperti beliau, tapi mudah-mudahan sedikit akhlaknya, tidak banyak, hanya sedikit akhlaknya. Ya mudah-mudahan si akhlaknya sampai gitu. Ini namanya tafakulan. Ini yang ditanyakan oleh Siti Robiatul Adawiyah kepada Ki Hasan Basri. Jawab Ki Hasan, la adri ora weruh ingsun. Gak tahu saya kan. Tipis harapan Ki Hasan Basri ini untuk menjadi suami daripada Siti Robiatul Adawiyah. Masih ada pertanyaannya? Aduh, masih ada. Aduh, kata Ki Hasan Basri. Waduh, masih ada juga ini rupanya. Ada berapa lagi pertanyaan? Udah gak bisa dijawab lah, kata Ki Hasan. Angkat tangan, saya udah nyerah nih. Udah nyerah. Banyak kamu pertanyaan, pertanyaannya udah macam-macam, kata Ki Hasan Basri. Ada lagi Ki Hasan. Ini Ki Hasan masih ada dua, masih ada dua. Wih, masih ada dua. Waduh, masih berat juga nih dua ditambah dua lagi nih. Yang keempat, kata Ki Hasan Ki Siti Robiatul Adawiyah. Qalat nabika Siti Robiatul Adawiyah, yaumu tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh, kaifa yakunu wajhi. Ketiga, keempat, masalah yang disampaikan kepada Ki Hasan Basri. Kata Siti Robiatul Adawiyah,
yaumun tabiyam utawi dina kang putih, wujuhun iku pirang-pirang wajah anu wataswadulan ireng, wujuhun wataswadulan wajah yang hitam, wa wujuhun dan wajah kaifa yakunu halifuh kaya apa yakunu anak iki insun, yakunu apa wajhi anak wajah insun. Di Hasan, pertanyaan yang keempat, di mana umat manusia nanti di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang berbentuk babi, ada manusia yang berbentuk anjing, ada manusia yang wajahnya putih, dan ada pula manusia yang wajahnya hitam. Waduh, kata Ki Hasan, aduh, ini malah bikin pusing lagi ada. Aku mana tahu itu rahasia Allah, kita mau nggak tahu. Kata Ki Hasan Basri, lah aneh nggak tahu, Robeah itu masalah di luar nggak tahu datanya, jangan macam-macam lah pertanyaannya. Pertanyaan di mana nanti di hari kiamat manusia dikumpulkan? Apakah wajah saya nanti di hari kiamat? Apakah wajah saya putih, terang benderang, atau ireng? Waduh, kata Ki Hasan Basri, la adri orang weruh di muslimah. Gak tahu saya itu mah. Itu masalah gaib. Ente nggak tahu, nanti begitu tahu kita ya saya nggak tahu nanti mau di padang mahsyar itu mah. Aduh, ya. Kata Ki Hasan, ngomong kepada Ki Malik bin Dinar Ki Malik bin Dinar dan Isa bin Al-Banani. Ki Malik, Isa bin Robeah macam-macam aja pertanyaannya. Iya memang, saya juga pusing dengerinnya. Ya, ini tiga ulama ini udah pusing, udah nggak ada harapan tipis sama sekali harapan ini ulama untuk menjadi salah satu suami daripada Siti Rabi'atul Adawiyah. Udah tipis harapannya. Pertanyaannya yang aneh-aneh. Yang terakhir kata Siti Rabi'atul Adawiyah, masih ada masih aduh takibah lagi pertanyaan. Ya Hasan udah pelenggar biasanya. Ya Hasan udah pelenggar. Ngedengerin pertanyaan Siti Rabi'atul Adawiyah udah benar-benar dari pertanyaan makin pusing aja ya. Qalat nabiyya Siti Rabi'atul Adawiyah idza nada munadi yaumal qiyamah ala inna fulan bin fulan qad sa'ida sa'adatan wa fulan bin fulan qad syaqqa syaqiyatan syaqawatan. Faman akunu ana qala la adri faqaw jami'an wa kharraju min ilmiha. Terakhir tuh pertanyaan terakhir dari Siti Rabi'atul Adawiyah. Berapa pertanyaan loh? 5 pertanyaan yang diajukan kepada Ki Hasan Basri, Ki Malik bin Dinar dan Ki Sabit Al-Banani. Kata Ki Siti Rabi'atul Adawiyah, dan nada tatkala ngundang sopo munadin wong kantin undang. Yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat ala inna fulan bin fulan ala anakah ina bulan bin bulan ala eling ina bulan bin bulan pada sa'ida ibu teman-teman wis bahagia iki bulan sa'adatan kalawan atau sa'adatan hale atau kalawan bagja temenan dan bulan bin bulan konsyakko cilaka bulan syakko watan kalawan celaka kemenangan. Kata Siti Rabi'atul Adawiyah Ki Hasan Basri, idza nada munadi, apabila dipanggil nih, di mana umat manusia nanti di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti salah satu di antara umat dipanggil, munadi yang dipanggil oleh Allah nanti di hari kiamat. Mereka mengatakan ala inna fulan bin fulan, ada sebagian yang qad sa'idatan
Fasa'ida sya'adatan kipulan, menjadi yang bahagia artinya selamat dari ancaman Allah. Dan yang kedua kipulan, celaka dan celaka dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Digiring oleh malaikat Jibril, kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, dipanggil di antaranya yang bahagia atau yang tidak bahagia, yang celaka atau yang tidak celaka. Semua pulan bin pulan semua yang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Yang ditanyakan oleh Ki Hasan oleh Ki Siti Rabi'atul Adawiyah kepada Ki Hasan, "Faman aqulu ana?" Dari manakah bagian saya? Apakah termasuk dari sa'adah atau termasuk dari syaqawah? Waduh, kata Ki Hasan Basri. Bingung ini pertanyaan, ya. Nanti dikumpulkan di padang mahsyar, nggak tahu celaka, ente nggak tahu bahagia, ente nggak terlambat, nggak tahu dah dari golongan yang mana, kita juga nggak tahu. Akhirnya setelah diberikan pertanyaan yang 5, satu pun rajulan metu bimbing dihasakin partai divisi di Rabi'atul Adawiyah. Akhirnya apa tuh? 3 ulama ini semuanya pada nangis, merasa malu kepada Siti Rabi'atul ulama. Yang 3 ulama ini, Ki Hasan Basri, Ki Malik bin Dinar, Ki Sabit Al-Banani, semuanya pamit dari rumah Siti Rabi'atul Adawiyah dengan rasa malu, menangis. Dikirain enak gitu, sampai di sini cuma biasa, nggak taunya dikasih pertanyaan yang aneh. Harapan udah besar, ya, udah besar harapan mah. Kirain kita diterima nih, nggak taunya mah malu kita. Iya, sorban gede. Udah sorban mah, oh alhamdulillah, sorban mah gede, yang hijau. Udang-udang gede dipakai di sini, ya, pakai imamah di sini, udang-udang dipakai, sorban kiri kanan dipakai, pakai kacamata lagi, ya, nggak taunya. Begitu ditanya oleh Siti Rabi'atul Adawiyah, satu pun tidak terjawab. Ya kalau disebut kepada kita kan kalau ditanya seperti itu kan betul. Ini bukan apa namanya, bukan laki-laki yang nanya, ini perempuan yang nanya kepada kita. Tapi kita sama sekali nggak bisa menjawab. Oh hebat ini perempuan, jago ini perempuan. Siti Rabi'atul Adawiyah dilarang. Aku tak tahu min awliyaillahi ta'ala. Ya. Nah inilah kata mengajikan musannif, apa namanya, hikayat daripada para ulama, ya, yang mempunyai tujuan yang pasti, yang ingin melamar wanita yang salehah, wanita yang baik, wanita yang sedang ibadah, bahkan dikatakan beliau adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ceritanya hanya sekian yang disampaikan oleh ulama ajian musannif, karena ulama ini tak bisa menjawab pertanyaan daripada Siti Rabi'atul Adawiyah. Masih ada sambungan, ya. Nanti Siti Rabi'atul Adawiyah apa namanya, mempunyai suami, tapi Siti Hasan Basri Malik bin Dinar masih mengharapkan Siti Rabi'atul Adawiyah. Bahjatul Anwar wallahu a'lam bishawab. Ini hanya hikayat saja, ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, insyaallah dan saya muliakan, mungkin inilah taklim kita pada malam ini. Yang kita ceritakan hanya sebuah hikayat, artinya sebuah cerita sejarah daripada para ulama, ya, yang ditulis oleh Maha Ajian Musannif. Di dalam ceritaan ini hanya 3 ulama, Ki Hasan Basri, Ki Malik bin Dinar, dan Ki Sabit Al-Banani. Lalu bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan
diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita untuk ibadah. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nadim ahwalana wa hasina wa'alana wa khallisna min adamil faqri wal dati wa asamna minal bala wal waba wal ta'un was suyuh wa min syuril a'da'i was syayatin wa nafsil amarati bisu. Allahumma yassir lana al-intidaha bi jamil umuri diniyah wa dunyawiyyati wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyarri wal isyan. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqaa wa su'il qadaa wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin ya muhawwilal hawla wal ahwal bidhalana ila ahsaniha. Rabbi zidna ilman nafi'an Rabbi zidna ilman nafi'an Rabbi zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana tarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi hab li muqimatis shalah wa min dhurriyyati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syekh Abdul
waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.